Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perencana dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali di kanal kita, tempat kita membedah strategi besar untuk kemajuan negeri. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial, navigasi Indonesia Emas. Bagaimana kita mensinkronkan rencana agar tidak hanya menjadi tumpukan dokumen, tapi menjadi aksi nyata yang membawa keberkahan. Sahabat sekalian, bayangkan Indonesia adalah sebuah kereta cepat yang sedang melaju menuju masa depan. Namun, apa gunanya kecepatan tanpa arah yang presisi? Membangun negara itu bukan sekadar soal yang penting jalan, tapi butuh sistem navigasi yang akurat. Di sini, kita menjadikan ilmu pengetahuan, data yang valid, dan nilai-nilai luhur sebagai kompas utama kita. Kita tidak ingin hanya terjebak dalam angan-angan visi, kita ingin bergerak lurus menuju realisasi. Sebagai perencana, tugas kita adalah memastikan setiap sen anggaran dan setiap kebijakan yang kita ambil adalah langkah nyata menuju kesejahteraan rakyat. Ini adalah bentuk ihsan kita dalam mengabdi pada negara. Nah, untuk mencapai tujuan itu, kita perlu memahami dua instrumen utama dalam perencanaan. Mari kita lihat pembagiannya di halaman berikutnya. Dalam dunia perencanaan, kita mengenal istilah, wadah, dan isi. Analogi sederhananya seperti gelas dan air. RT/RW adalah wadahnya. Ia bersifat deterministik atau pasti, fokus pada, di mana, ruang itu berada dengan horizon 20 tahun ke depan. Pendekatannya sangat teknis dan komprehensif. Sedangkan RPJPD atau RPJMD adalah isinya. Ia lebih fleksibel, bicara tentang apa, programnya, visinya, dan prioritasnya dalam jangka panjang, menengah, hingga pendek. Sebagai perencana, kita harus paham bahwa sebagus apapun airnya, program, kalau gelasnya yang kita analogikan sebagai tata ruang, itu bocor, atau tidak pas, maka pembangunannya akan berantakan. Sinkronisasi keduanya adalah kunci agar tidak terjadi benturan kepentingan di lapangan. Setelah paham perbedaannya, mari kita bedah lebih dalam mengenai wadah, atau fondasi visi kita. Rencana tata ruang wilayah, RT/RW, adalah garis batas yang kita sepakati bersama. Ia menjawab pertanyaan fundamental, di mana kita harus membangun. Tanpa RT/RW yang jelas, zona industri bisa saja menabrak zona hijau, atau pemukiman dibangun di lahan konservasi. RT/RW menentukan struktur dan pola ruang kita. Misalnya, sebelum aspal infrastruktur diletakkan, jalurnya harus sudah terkunci di dokumen ini. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap alam dan generasi mendatang. Kita menentukan mana kawasan strategis untuk industri, metropolitan, hingga konservasi agar pembangunan kita tidak destruktif, melainkan berkelanjutan. Lalu, bagaimana kita mengatur ritme waktunya? Mari kita lihat tahapan misi di halaman berikutnya. Perencanaan itu seperti nafas panjang. Kita punya RPJP untuk 20 tahun. Ini adalah mimpi besar kita, seperti negara maju, mandiri, adil. Namun, mimpi besar tidak akan tercapai tanpa langkah-langkah antara. Itulah gunanya RPJM setiap 5 tahun, yang berisi isu-isu strategis yang lebih spesifik. Dan yang paling krusial bagi para praktisi adalah RKP atau RKPD tahunan. Disinilah operasional dan anggaran APBN APBD bermain. Ingat, kebijakan yang tidak dianggarkan hanyalah puisi. Sebagai perencana yang amanah, kita harus memastikan benang merah dari rencana 20 tahun itu tetap terjaga hingga ke detail anggaran tahunan. Lantas, apa yang terjadi jika ritme waktu dan tata ruang ini tidak sejalan? Mari kita bahas logikanya. Inilah inti dari pesan saya hari ini, sinkronisasi. Mengacu pada PP nomor 8 tahun 2008, pembangunan yang efektif hanya terjadi ketika arah ruang, RT/RW, bertemu dengan arah pembangunan, RPJPD. Logikanya sederhana, jangka waktunya harus disamakan, yaitu 20 tahun, dan setiap program di RPJMD atau RKPD wajib konsisten dengan tata ruang yang ada. Ada warning keras di sini, tanpa sinkronisasi, yang terjadi adalah tumpang tindih lahan dan pemborosan anggaran. Jangan sampai kita membangun pasar di lokasi yang secara tata ruang adalah resapan air. Itu bukan hanya kesalahan teknis, tapi juga kerugian bagi masyarakat banyak. Teori tanpa bukti itu hambar. Yuk, kita lihat bagaimana Jawa Barat dan Kaltim melakukannya. Mari belajar dari bukti nyata. Di Jawa Barat, ada kawasan rebana metropolitan. RT/RW menetapkan wilayah Cirebon Patimban Kertajati sebagai kawasan strategis, dan RPJMD-nya langsung mengeksekusinya menjadi motor ekonomi baru. Begitu juga dengan IKN di Kalimantan Timur. RT/RW Kaltim sudah mengunci IKN sebagai kawasan strategis nasional, sehingga RPJMD-nya bisa fokus pada prioritas pembangunan. Hasilnya, sinergi lokasi dan anggaran yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa ketika pemerintah daerah dan pusat satu frekuensi dalam data dan rencana, akselerasi ekonomi bukan lagi hal mustahil. Lalu,
Apa saja fokus utama pembangunan kita saat ini? Mari kita lihat muatan prioritasnya. Saat ini, arah pembangunan kita sangat jelas. Pertama, hilirisasi SDA dan digitalisasi. Kita tidak lagi hanya menjual tanah dan air, kita memberikan nilai tambah pada nikel dan bauksit melalui transformasi industri. Kedua, ekonomi hijau. Kita berkomitmen pada net zero 2060 melalui transisi energi dan industri hijau. Ini adalah wujud tugas kita sebagai Khalifah Fil Ard untuk menjaga bumi. Dan yang ketiga, ketahanan pangan. Fokus RKP 2024 adalah memastikan pangan murah dan cadangan nasional yang kuat. Ketiga pilar ini adalah kunci agar Indonesia tidak hanya tumbuh, tapi juga tangguh menghadapi guncangan global. Namun, jalan menuju sana tidak selalu mulus. Ada tantangan yang harus kita waspadai bersama. Sahabat, kita harus jujur pada keadaan. Sistem kita masih menghadapi tantangan latensi dan kestabilan. Ada beberapa poin diagnostik yang perlu kita perbaiki. Kita harus bergeser dari sekadar membuat dokumen visi yang indah di atas kertas menuju indikator kinerja yang terukur. Partisipasi publik juga jangan hanya formalitas seremonial musrenbang. Kita butuh musrenbang yang nyata menyerap aspirasi. Kita juga harus adaptif terhadap geopolitik dan perubahan iklim yang seringkali tak terduga. Kompetisi investasi antar daerah itu bagus, tapi harus dibalut dengan kolaborasi regional yang sehat. Melihat tantangan tersebut, sosok seperti apa yang dibutuhkan oleh Indonesia di masa depan? Menghadapi era disrupsi, kita butuh perencana yang memiliki 3 karakter utama. Pertama, adaptif, kita harus menguasai big data dan GIS. Data adalah senjata baru kita. Kedua, integratif, mampu menjahit visi nasional 20 tahun ke dalam program 5 tahun hingga detail APBN tahunan. Dan yang terpenting, implementatif, pastikan rencana itu tereksekusi, bukan hanya menjadi penghuni rak buku atau folder komputer. Ingatlah, perencanaan yang baik adalah jembatan menuju kesejahteraan rakyat. Kita bukan hanya pembuat angka, kita adalah perancang masa depan. Akhirnya, kita sampai pada penghujung paparan ini. Mari kita satukan tekad. Sebagai penutup, mari kita camkan bahwa perencanaan pembangunan adalah upaya merancang kebaikan untuk jutaan orang. RPJPD, RPJMD, dan RKPD adalah rantai kesinambungan untuk mengubah visi menjadi aksi nyata. Mari kita rencanakan masa depan yang membawa keberkahan dan manfaat bagi sesama. Langkah kecil Anda dalam menyusun data dan kebijakan hari ini adalah batu bata bagi bangunan besar Indonesia Emas 2045. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Mari kita terus belajar dan berkolaborasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.